Perkenalkan, saya Nur Hayati akan memaparkan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Tujuan dari topik kurikulum merdeka adalah pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Kurikulum merdeka terdiri dari dua modul. Modul pertama tentang kurikulum dan modul kedua tentang kurikulum merdeka. Modul 1 dari kurikulum adalah yang pertama, apa itu kurikulum dan apa kaitannya dengan pembelajaran, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dari kurikulum antara lain adalah 1. Sebagai pedoman dan acuan untuk proses belajar mengajar, dan yang kedua adalah sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Sedangkan fungsi dari kurikulum adalah yang pertama, alat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan yang kedua adalah sebagai panduan proses pembelajaran bagi guru dan murid. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Mengapa kurikulum berubah? Perubahan kurikulum adalah untuk mengemas pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan, persiapan agar siswa menjadi manusia visioner di masa yang akan datang, juga supaya relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah pembelajaran berbasis teknologi. Mengapa kurikulum perlu berubah? Itu dikarenakan perubahan iklim, iptek, industri multinasional, budaya luar, juga ragam bahasa. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Karena kurikulum disesuaikan dengan keadaan ekosistem sekolah, perubahan yang terjadi di sekitar sekolah, kebutuhan murid, budaya, dan sosiologi. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, bersifat dinamis, berkembang, mengadaptasi perkembangan karakteristik murid. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala program yang ada dalam diri murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui 3 pilar pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Modul 2 tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Prinsip umum pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dirancang berdasarkan
fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1 sampai 3 tahun. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Dalam kegiatan intrakurikuler, ini berfokus pada konsep dan penguatan kompetensi. Sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Pada proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, kreatif, gotong royong, dan mandiri.